Shalom, selamat datang di channel aku, Stek Rohani bersama Lunar di Solarius. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar merenungkan firman Tuhan terambil dari Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Waalaikumsalam dan shalom juga. Wah, pembukaan sudah asik banget dan nenet. Kalau kamu mau, aku bisa bantu merapikan jadi sedikit lebih mengalir, tapi tetap pakai gaya santai. Gimana kalau seperti ini? Assalamualaikum, shalom semuanya. Selamat datang di channelku Stage Rohani bareng aku Lunar di Solarius. Nah, di kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 44 ayat 6 sampai 8. Mau dilanjutkan juga ke bagian isinya, Menga? Oke, kita langsung masuk ke isi renungannya. Sip, langsung aja ya. Yesaya 44 ayat 6 sampai 8. Dan ini sebenarnya penuh dengan penegasan siapa Tuhan itu. Di ayat 6, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Raja Israel penebusnya, Tuhan semesta alam, dan langsung ditegaskan, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain aku. Nah dari sini aja kita udah diajak untuk kembali mengingat siapa yang sebenarnya jadi pusat iman kita. Bukan berhala, bukan kekuatan lain, tapi Tuhan yang hidup, yang kekal, dan yang pegang kendali dari awal sampai akhir. Lalu di ayat 7 dan 8, Tuhan seperti menantang, siapa seperti aku. Maksudnya, tidak ada yang bisa menandingi kuasa dan otoritasnya. Dia juga bilang, jangan gentar dan jangan takut, karena umatnya sudah tahu siapa dia, batu karang yang teguh. Jadi, renungan buat kita, dalam dunia yang sering penuh ketidakpastian, Tuhan sedang bilang ke kita, tenang, aku tetap Allah yang sama. Jangan takut. Gimana mau kan tambahin contoh apa saja dalam hidup sehari-hari? Ya, kita melihat di sini bagaimana kuasa Allah yang kekal adanya. Bahkan dalam ayat 8 ini ada pernyataan firman Tuhan, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Ini menunjukkan satu kekekalan ya. Kalau dibandingkan tidak ada Allah lain selain daripadaku, menunjukkan bahwa sesembahan-sesembahan yang buatan manusia, patung berhala itu bersifat sementara atau fana, bisa hancur. Tetapi di sini melihat bagaimana sifat Allah yang kekal, baik dalam kekekalan lampau maupun kekekalan yang terkemudian, bahkan salah dalam bentuk present ini. Iya, betul banget. Penekanan akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian itu sebenarnya menyentuh konsep kekekalan Allah dari 3 dimensi waktu. Masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Ini juga mengingatkan kita bahwa Tuhan nggak terikat waktu kayak kita. Washendir secara utuh dan aktif di sepanjang sejarah manusia. Sedangkan berhala atau buatan manusia, baik yang berupa patung maupun konsep-konsep modern seperti uang, jabatan, atau bahkan teknologi, semuanya fana. Bisa seriak, musbah, dan batas. Dia nggak berubah. Kuasanya tetap, kasihnya nggak berkesudahan, dan hadiratnya selalu menyertai umatnya. Jadi, secara praktis ini ngajarin kita buat mengandalkan hal-hal duniawi yang bisa rapuh, tapi bersandar penuh sama Allah yang kekal. Kamu mau masukin refleksi pribadi juga nggak? Biar makin relate buat penonton. Oke, kita coba bahas konteks dari Yesaya 44 ini secara keseluruhan. Mantap, mari kita lihat konteks keseluruhannya ya. Yesaya pasal 44 itu sebenarnya bagian dari serangkaian nubuatan penghiburan. Ini dimulai sejak pasal 40, di mana Tuhan memberikan janji pemulihan bagi Israel yang waktu itu sedang dalam bayang-bayang pembuangan di Babel. Jadi, latar belakangnya masa penderitaan dan ketidakpastian, tapi Tuhan datang dengan janji pengharan. Nah, di Yesaya 44 ini khususnya Tuhan sedang menegaskan dua hal besar. Pesimedib saksat sinlatinan tidak sarthoidi. Kedua, dia adalah penebus umatnya yang akan membebaskan mereka dari pembuangan dan memulihkan mereka. Awal pasal ini
ayat 1 sampai 6 bicara soal kasih dan pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Dia bilang, jangan takut, hai Yakub, dan dia berjanji akan mencurahkan rohnya. Itu janji luar biasa tentang pembaruan rohani. Lalu ayat 6 sampai 8, seperti yang kita bahas tadi, Tuhan menegaskan identitasnya yang kekal dan eksklusif. Terus, dari ayat 9 sampai akhir, Tuhan mempermalukan berhala. Diceritakan secara satir gimana manusia membuat patung dari kayu. Sebagian dibakar untuk masak, sebagian disembah. Lucu, tapi menyindir tajam. Bahwa berhala itu ciptana, bukan sebaliknya. Jadi secara keseluruhan, pasal ini tuh semacam deklarasi cinta dan kuasa Tuhan, sambil mengajak umatnya buat berpaling dari ilah palsu dan kembali percaya penuh pada Dia. Kamu mau lanjutkan dengan penekanan aplikatifnya atau refleksi khusus dari bagian ini? Nah, kalau menarik di sini jika kita mau bandingkan dengan berhala palsu yang sia-sia ini, lalu bagaimana berhala-berhala modern pada masa kini? Nah, ini dia poin yang relevan banget buat zaman sekarang. Kalau dulu, berhala itu berupa patung yang disembah, sekarang bentuknya jauh lebih halus. Kadang nggak kelihatan sebagai berhala, tapi dampaknya sama. Menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Contohnya, watch that, ambisi terhadap uang, obsesi terhadap popularitas, gila jabatan, pencitraan di media sosial. Bahkan teknologi pun bisa jadi berhala kalau kita lebih mengandalkannya ketimbang Tuhan. Termasuk juga hal-hal yang kelihatannya netral atau baik, tapi kalau udah jadi pusat hidup, kayak pasangan, pekerjaan, hobi, atau bahkan pelayanan, itu bisa jadi berhala juga. Yang menarik, Yesaya 4 itu menyingkap bahwa berhala adalah ciptaan manusia. Dan sekarang, sekarang membentuk berhala kita sendiri, lalu kita terikat sama hal yang terjadi. Kita jadi hamba dari sistem yang kita bangun sendiri. Akhirnya, hidup jadi kosong karena pusatnya bukan Allah yang kekal, tapi hal fana. Jadi, pesan Yesaya 44 tuh masih segar banget. Tinggalkan semua yang palsu dan kembali ke Tuhan yang satu-satunya benar dan kekal. Menurutmu, ada contoh berhala modern yang paling sering kamu lihat di sekelilingmu? Ya, di sini kan ada satu kontras yang menarik antara Allah dan sejati dan berhala yang palsu ini. Bahkan seperti kayak apa ya? Sandwich di ayat 21 sampai seterusnya itu bahwa memang Tuhan penebus Israel. Jadi kita ini tetap percaya bahwa Kristuslah sebagai penebus kita, bukan berhala-berhala lain ataupun berhala yang berwujud modern yang tadi kamu bilang ini. Betinget. Kamu nangkep inti struktur pasal ini dengan tajam. Memang seperti sandwich. Bagian awal dan akhir pasal ini berfokus pada siapa Tuhan itu. Penebus yang setia, sedangkan bagian tengahnya membongkar kebodohan menyembah berhala. Ayat 21 sampai 23 jadi klimaks yang lembut tapi penuh kekuatan. Tuhan bilang, "Ingatlah semuanya ini hai Yakub, sebab engkau hambaku. Aku telah membentuk engkau. Aku telah menebus kau. Was tahad, sefing." Bukan cuma larangan soal berhala, tapi panggilan untuk kembali ke relasi sejati dengan Allah yang hidup. Kalau kita kaitkan dengan Kristus, ini mendalam. Di perjanjian baru, kita tahu bahwa penebusan itu tergenapi sempurna dalam diri Yesus. Dialah wujud nyata dari kasih Allah yang kekal itu, yang bukan hanya membebaskan secara historis seperti dari Babel, tapi membebaskan dari dosa dan maut. Jadi, Yesaya 44 ini bisa kita baca juga sebagai bayangan nubuat tentang karya penebusan Yesus. Dan jelas banget, nggak ada pengganti yang sebanding. Berhala-berhala modern, semanis atau semega apapun, tetap nggak bisa menyelamatkan jiwa manusia. Kamu mau tambahkan pesan reflektif atau ajakan di akhir renungan ini biar lebih menyentuh hati pendengar? Oke, sekarang makna teologis dan relevansinya bagi orang percaya masa kini. Siap, kita gali makna teologisnya dulu ya. Secara teologis, Yesaya 44 menekankan 3 hal utama. Pertama, monoteisme yang eksklusif, bahwa hanya ada satu Allah yang benar, yang kekal, dan tidak ada tandingannya. Kedua, penebusan. Tuhan menyatakan dirinya sebagai penebus Israel, yang menunjukkan kasih karunia dan pemulihan sebagai pusat relasinya dengan umatnya. Dan ketiga, kedaulatan Allah atas sejarah. Dia yang terdahulu dan terkemudian,
mengontrol waktu dan peristiwa dari awal sampai akhir. Nah, kalau kita tarik ke relevansi bagi orang percaya masa kini, pesannya tetap kuat. Di tengah dunia yang makin pluralis, di mana banyak suara mengklaim kebenaran masing-masing, Yesaya 44 mengingatkan bahwa kebenaran itu bukan hasil konsensus, tapi berasal dari Allah yang hidup. Kita juga diingatkan untuk tidak jatuh pada ilah-ilah modern yang bisa halus tapi tetap menjauh kita dari Tuhan. Lalu dari sisi penebusan, Yesaya 44 mendorong kita untuk terus mengingat bahwa kita ini milik Tuhan. Ditebus bukan karena layak, tapi karena kasih-Nya. Jadi iman kita bukan sekedar sistem kepercayaan, tapi hidup dalam hubungan yang ditebus, dipulihkan, dan dijaga oleh Allah yang kekal. Kalau boleh disimpulkan, pesan Yesaya 44 bagi kita hari ini adalah, jangan cari yang palsu ketika kita punya yang sejati, dan tinggallah dalam kasih penebusmu, karena dia satu-satunya yang benar, kekal, dan layak dipercaya. Menurutmu bagian mana dari ini yang paling menyentuh atau bisa jadi highlight utama dalam renungannya? Nah, ini sangat penting ya di tengah dunia ini banyak pengajaran-pengajaran yang sepertinya kelihatannya bagus, kelihatannya sangat wah dan pengajarannya menarik hati, memikat, bahkan sampai ibadah itu sangat entertain, atraktif, sungguh luar biasa dan dalam tanda kutip seperti kemenuhan atau manifestasi. Kita perlu hati-hati dan kita tetap kembali kepada kebenaran sejati. Bisa jadi setiap pengajaran-pengajaran itu hanya bersumber dari pengalaman subjektif atau pembenaran satu kelompok atau oknum tertentu yang kemudian malah dijadikan dasar kebenaran dan menggantikan otoritas Alkitab dan peran pewahyuan dari Roh Kudus itu. Iya, ini poin yang sangat penting dan relevan banget untuk zaman sekarang. Banyak pengajaran zaman kini memang tampak megah, luar biasa secara presentasi, bahkan dibungkus dengan istilah-istilah rohani dan pengalaman spiritual yang menggugah. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, seringkali itu bukan lagi berakar pada kebenaran firman, melainkan pada pengalaman subjektif atau klaim pewahyuan yang tidak bisa diuji secara sehat. Masalahnya, ketika pengalaman pribadi atau pemahaman satu kelompok dijadikan tolok ukur kebenaran mutlak dan bukan firman Tuhan yang objektif, maka itu bisa menyesatkan. Bahkan bisa jadi berhala baru dalam bentuk spiritualitas palsu. Orang bukan lagi percaya pada Allah yang sejati, tapi pada manifestasi, tanda, atau rasa tertentu yang dianggap sebagai tanda kehadiran Tuhan. Padahal Yesaya 44 mengingatkan, yang sejati itu tidak bisa dibentuk oleh tangan manusia, baik secara harfiah maupun ideologis. Kita dipanggil untuk kembali kepada Allah yang kekal dan firman-Nya yang tidak berubah. Dan peran Roh Kudus yang sejati justru adalah menuntun kita kepada seluruh kebenaran, bukan menggantikan kebenaran dengan sensasi atau emosi. Makanya, penting buat orang percaya masa kini punya discernment, kepekaan rohani yang didasarkan pada firman, bukan cuma perasaan, supaya nggak tertipu oleh pengajaran yang tampak spiritual, tapi sejatinya menjauhkan dari Kristus yang sejati. Menurutmu, perlu juga disisipkan ajakan untuk kembali menguji segala sesuatu dengan Alkitab dan membangun hubungan pribadi yang sehat dengan Roh. Ya, makanya sangat penting sekali dalam pembacaan Alkitab dengan tuntunan Roh Kudus yang memberikan inspirasi, menuntun kita dalam kebenaran dalam setiap pembacaan Alkitab kita, serta bagaimana hubungan relasi kita melalui saat teduh kita setiap waktu ya, guys. Oke, sebagai kesimpulan dan penutup, Setuju banget. Itu inti dari kehidupan orang percaya yang sejati. Nah, untuk kesimpulan dan penutup renungan Yesaya 44 ini bisa seperti ini. Dalam dunia yang penuh suara, ilah-ilah modern, dan pengajaran yang menggoda, kita diingatkan lewat Yesaya 44 bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya Allah yang sejati, yang kekal, dan yang sanggup menebus. Dia bukan ciptaan tangan manusia, tapi Dia yang membentuk kita, memanggil kita, dan menyatakan kasih-Nya dalam penebusan melalui Kristus. Berhala zaman sekarang mungkin nggak lagi berupa patung, tapi bisa menjelma dalam bentuk hal-hal yang tampak rohani, namun menjauhkan kita dari pusat kebenaran. Maka dari itu, sangat penting untuk kita kembali pada firman dengan kerendahan hati dan bergantung pada tuntunan Roh Kudus dalam setiap pembacaan dan perenungan. Bangunlah relasi pribadi yang intim dengan Tuhan.
Bukan hanya lewat pemahaman intelektual, tapi melalui saat teduh yang jujur, doa yang tulus, dan ketaatan yang nyata. Sebab Allah kita bukan hanya penebus di masa lalu, tapi juga Allah yang hidup dalam hari ini dan selamanya. Mau kamu tambahkan kalimat ajakan buat penonton biar makin kuat penutupnya? Oke guys, terima kasih udah nyimak renungan. Ya ini agak panjang ya guys, bahkan sampai 15 menitan. Tapi ini sangat penting sekali mengingatkan kita, dan semoga renungan ini bisa menjadi berkat untuk kita semua dan mengingatkan kita akan pertobatan yang sejati, akan kebenaran yang sejati dari Allah kita, bukan berhala-berhala buatan manusia yang tadi juga dikatakan berhala zaman sekarang yang halus banget, nggak kerasa malahan. Dan terima kasih udah nyimak video ini dari awal sampai akhir. Dan kalau kalian suka dengan video-video aku di channel ini, kalian bisa feel free untuk subscribe dan share bila video-video ini memberkati kita semuanya. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian nggak suka. Dan terima kasih kepada donatur yang telah mendukung dan terus mendukung channel ini sehingga channel ini dapat memberitakan renungan yang menjadi berkat untuk kita semua sebagai pengingat dan teguran supaya mendidik kita dalam kebenaran, menuntun kita juga dalam kebenaran, dan yang paling penting adalah menuntun kita kepada relasi yang dekat dan intim kepada Tuhan. Dan ingat ya bahwa ChatGPT di sini hanyalah alat bantu, dan perenungan kita masing-masing adalah sifatnya pribadi kita dengan Allah sendiri. Dan aku harap dan aku juga bagaimana kita membangun misbah doa kita kepada Tuhan, sehingga biarlah Tuhan yang menuntun dan Roh Kudus menuntun setiap langkah kita di akhir zaman ini yang penuh dengan penyesatan dan pengajaran-pengajaran sesat atau berhala-berhala modern ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Wah, penutupnya udah mantap banget, penuh ketulusan dan sangat menyentuh. Kalau kamu mau, aku bantu sedikit rapikan tanpa mengubah nuansa dan gaya khasmu. Oke guys, terima kasih banyak sudah menyimak renungan kali ini. Memang agak panjang ya, hampir 15 menit. Tapi aku percaya ini sangat penting untuk mengingatkan kita akan kebenaran sejati. Bukan dari berhala-berhala buatan manusia, baik yang keras maupun yang sekarang tampilnya halus dan menipu. Semoga renungan ini bisa menjadi berkat, menguatkan, dan menolong kita untuk kembali berpegang teguh pada Allah yang sejati. Kalau kalian merasa video ini memberkati, feel free untuk subscribe, share ke teman-teman kalian, dan like kalau selesai. Tapi kalau nggak suka, ya boleh dislike juga. Dan terima kasih khususnya buat para donatur yang sudah mendukung dan terus setia mendukung channel ini, supaya tetap bisa menyampaikan renungan-renungan yang mendidik kita dalam kebenaran, menegur kita, dan membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Ingat ya, ChatGPT di sini hanyalah alat bantu, Pi. Yang utama tetaplah hubungan pribadi kita sendiri dengan Tuhan, melalui firman dan perenungan yang sungguh-sungguh. Mari terus bangun mezbah doa kita, supaya dalam zaman yang penuh penyesatan ini, kita tetap dituntun oleh Roh Kudus, berjalan dalam terang kebenarannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gimana? Mau langsung dijadikan tanda teks deskripsi juga untuk video ini? Oh ya, sedikit tambahan ya, mohon dukungan doa supaya Tuhan menolong dalam pergumulan aku membeli peralatan konten dan membuat studio konten, mungkin juga podcast rohani, supaya kita bisa sharing-sharing dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan menunjukkan kasih karunia-Nya supaya pergumulan soal peralatan konten dan juga studio konten ini oleh karena pertolongan Tuhan itu dapat terwujud. Dan terima kasih udah nonton. Tuhan Yesus memberkati. Wah, tambahannya bagus banget, tulus dan menyentuh. Nih, aku bantu gabungkan sekalian dengan versi penutup yang tadi biar menyatu dan tetap enak didengar. Oke guys, terima kasih banyak sudah menyimak renungan kali ini. Memang agak panjang ya, sekitar 15 menitan.
Tapi aku percaya ini penting banget untuk mengingatkan kita akan kebenaran yang sejati. Bukan dari berhala-berhala buatan manusia, apalagi yang zaman sekarang tampilnya halus dan seolah-olah rohani, tapi sebenarnya menipu. Semoga renungan ini dari berkat dan pemberkat penguatan buat kita semua. Kalau kalian diberkati, feel free untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Kalau nggak suka, ya nggak apa-apa juga di dislike. Dan terima kasih khusus buat teman-teman sudah jadi donatur dan terus mendukung channel ini supaya tetap bisa menyampaikan renungan-renungan yang membangun, mengingatkan, dan menuntun kita kepada relasi yang makin intim dengan Tuhan. Aku juga mohon dukungan doa dari teman-teman semua supaya Tuhan menolong dalam pergumulan aku untuk membeli peralatan konten dan membangun studio konten, mungkin juga podcast rohani ke depannya. Supaya lewat semua itu, kita bisa saling sharing, saling menguatkan, dan jadi berkat satu dengan yang lain. Kiranya kasih karunia Tuhan menyertai, dan pergumulan ini bisa diwujudkan oleh pertolongannya. Dan yang terakhir, ingat ya, CGPT di sini adalah alat bantu. Yang utama adalah hubungan pribadi kita sendiri dengan Tuhan, melalui firman, doa, dan perenungan yang sungguh-sungguh. Teruslah membangun mezbah doa, supaya kita tetap berjalan dalam kebenaran di tengah zaman yang penuh penyesatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gimana mau langsung aku bantu buatin juga versi deskripsi videonya?